Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ta'ala dari kelas AB 46 gabungan 0506. Di sini saya akan membawakan tema yaitu salat yang baik maka perilakunya pun baik. Salah satu nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam, yang salah satu tiang utamanya adalah salat. Salat merupakan pilar utama agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa lazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat ayat Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini menjelaskan bahwa sholat bukan hanya sekedar ibadah fisik, tapi juga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perilaku manusia. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan benar akan mampu mencegah kita dari perbuatan buruk. Pada hadis Rasulullah SAW bersabda, salat itu adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, maka sesungguhnya ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sesungguhnya ia telah meruntuhkan agama. Hadis ini menegaskan bahwa salat merupakan fondasi bagi seluruh amal soleh. Dengan menegakkan salat, kita telah membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan yang lebih baik. Kaitan antara salat dan perilaku, mengapa salat yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik? Yang pertama, disiplin diri. Salat mengajarkan kita untuk disiplin dan menjalankan perintah Allah. Disiplin dalam salat akan berimbas pada disiplin dan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada ketenangan jiwa. Salat adalah sarana untuk menyenangkan hati dan pikiran. Dengan hati yang tenang, kita akan lebih mudah mengendalikan emosi dan bersikap bijaksana. Lalu yang ketiga, rasa syukur. Salat mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Rasa syukur akan melahirkan sikap tawakal dan pasrahan diri kepada Allah. Lalu yang keempat ada takwa. Salat adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah. Orang yang bertakwa akan selalu berusaha menghindari larangan Allah dan mengerjakan perintahnya. Lalu ada ciri-ciri salat yang baik. Yang pertama khusyuk, yang artinya fokus dan khusyuk dalam salat. Lalu bersih, badan, pakaian, dan tempat salat dalam keadaan yang bersih. Lalu menghadap arah kiblat dengan benar. Lalu membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan perlahan dan benar akan menimbulkan salat yang khusyuk. Mengerjakan rukun dan syarat salat, melaksanakan semua rukun dan syarat salat dengan sempurna. Lalu ada dampak salat yang baik terhadap perilaku. Orang yang salatnya baik akan memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama ada jujur dan amanah. Mereka selalu berkata jujur dan dapat dipercaya. Lalu sabar dan tawakal. Mereka sabar dalam menghadapi cobaan dan selalu bertawakal kepada Allah. Rendah hati. Mereka tidak sombong dan selalu merasa kecil di hadapan Allah. Lalu berikutnya ada peduli terhadap sesama. Mereka memiliki rasa empati yang tinggi dan selalu ingin menolong orang lain. Lalu mengapa kualitas salat itu penting? Yang pertama itu pintu terbuka kebaikan. Salat yang berkualitas akan membuka pintu hati yang senantiasa berbuat baik. Dengan khusyuk dalam salat, hati akan menjadi tenang dan lebih mudah menerima hidayah untuk beramal soleh. Lalu yang kedua ada benteng dari kejahatan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45, salat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Semakin berkualitas salat kita, semakin kuat pula benteng yang melindungi kita dari godaan setan. Lalu ada kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Salat yang khusyuk akan membawa ketenangan hati dan kebahagiaan dunia. Dalam jangka panjang, ia juga menjadi bekal kita di akhirat. Lalu, selanjutnya ada peningkatan iman. Semakin sering kita mendirikan salat dengan khusyuk, iman kita akan semakin kuat. Iman yang kuat akan mendorong kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi muslim yang kafah. Seseorang muslim yang sempurna adalah yang menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik, termasuk salat. Dengan menjaga kualitas salat, kita semakin mendekati kesempurnaan sebagai seorang muslim. Maka dari itu, marilah kita jadikan salat sebagai ibadah yang kita cintai dan kita kerjakan dengan penuh keikhlasan. Dengan salat yang baik, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Sekian dari video saya mengenai salat
yang baik, maka perilakunya baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah sholat wajib dapat dilihat dari berbagai aspek, baik mau aspek spiritual, psikologis, sosial, maupun fisik. Berikut beberapa hikmah sholat wajib yang dapat kita ketahui. Pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan adalah sikap hati yang selalu taat dan patuh kepada perintahnya dan takut kepada larangannya. Dengan melaksanakan sholat wajib secara rutin, kita akan semakin menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kehinaan dan kelemahan dirinya sebagai makhluk hina. Ketakwaan adalah sikap hati yang selalu taat kepada perintahnya dan takut kepada larangannya. Dengan melaksanakan sholat wajib secara rutin dan khusyuk, kita akan semakin menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kehinaan dan kelemahan diri kita sebagai makhluknya. Hal ini akan membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kepada selainnya, dan lebih mengharapkan rahmat dan ridhonya daripada pujian dan sanjungan manusia. Kedua, memberikan ketenangan dalam diri baik lahir maupun batin. Salat wajib adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta dan Maha Pengatur. Dengan salat wajib, kita dapat mengadukan segala persoalan dan kesulitan yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan merasa lebih tenang dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan kita sendirian. Luma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون